Santo Paulus kita kenal punya peran sebagai rasul para bangsa. Santo Paulus semula adalah seorang pembunuh umat Kristen. Di dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus, dia ditangkap oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Dalam gereja Katolik, Santo Petrus itu berperan sebagai batu karang bagi gereja, dan Santo Paulus kita kenal punya peran sebagai rasul para bangsa. Kisah panggilan kedua tokoh ini sungguh unik. Petrus dipanggil Yesus saat bekerja sebagai seorang nelayan. Dengan tulus hati, tanpa ragu dan menyesal, ia meninggalkan segala yang dimilikinya dan mengikuti Yesus. Santo Paulus semula adalah seorang pembunuh umat Kristen, tetapi Tuhan mengubah dia dan tampil sebagai seorang pewarta yang luar biasa. Di dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus, dia ditangkap oleh Tuhan. Dia ditobatkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, perayaan hari ini mengingatkan kita semua akan 3 pengalaman dalam kisah pemuritan Santo Paulus dan Petrus. Ada pengalaman salib, ada pengalaman kemuliaan, dan pada akhirnya perutusan. Bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul menggambarkan keberanian Petrus dan teman-temannya dalam menghadapi situasi yang sulit di Yerusalem. Dan bacaan kedua menggambarkan kepada kita semua tentang Paulus yang menceritakan pengalaman kerasulannya yang penuh suka dan duka. Baginya Kristus dan gerejanya adalah segala-galanya. Selanjutnya di dalam bacaan Injil, Santo Petrus mewakili para murid yang lain menyatakan imannya yang mendalam pada Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Pernyataan iman ini adalah sesungguhnya batu karang yang menjadi fondasi kokoh bagi tumbuh kembangnya gereja. Iman ini tentu lahir dari relasi yang mendalam, akrab, dan sangat pribadi dengan Yesus. Iman yang mendalam dan kokoh kuat membuat Santo Petrus dan Santo Paulus menjadi misionaris agung yang saling melengkapi satu sama lain. Mereka berdua berhasil membaharui diri karena relasi yang personal bersama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semoga keakraban kita dengan Yesus lewat sabda, doa, dan sakramen menjadi bagian terpenting dalam seluruh hidup beriman kita. Pertanyaan refleksi untuk kita hari ini,
apakah saya secara pribadi akrab dengan Tuhan? Lalu apakah yang saya perbuat supaya saya lebih akrab dengan Tuhan? Semoga semangat hidup, perutusan, dan pembaharuan diri dari Santo Petrus dan Paulus sungguh-sungguh menginspirasi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.